Kalau kita lihat tanggalnya, tadi semuanya tidak ada yang kebetulan. Ini 100 tahun Batu Dolonggo kembali ke rumah Bapak. Jadi bagaimana kita juga diundang untuk kita punya tujuan. Kalau kita kehilangan arah, tadi ini 3 bulan bahwa Batu Dolonggo tanggal ini 19 Oktober 2025 tadinya Paus Fransiskus yang akan mengkanonisasi, tapi akhirnya diganti tanggalnya karena pergantian Paus dari 19 Oktober 2025 menjadi orang kudus. Tadi diceritakan teman-temannya duluan, dia bilang kalian dulu, benar nyata dia yang terakhir jadi orang kudus. Jadi ini kota Pompei yang dia bangun dari ngumpulin orang berdoa, ngumpulin teman-teman untuk berkumpul, dan juga mengumpulkan dana untuk akhirnya bisa bangun basilika ini. Awalnya menempatkan lukisan Bunda Maria ini di basilika itu. Karena apa? Karena nggak muat di paroki kecil, lalu tempatnya juga kotor. Rasa-rasanya dia bilang mesti bangun. Disetujui oleh pastor paroki, dia bangun gereja ini dari relasi ke relasi, sahabat ke sahabat. Dengan tentunya buat saya sahabat itu seperti berdoa rosario. Kita terus nyambung sehingga akhirnya bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Batu Dolonggo pengacara suci yang melayani umat dan gereja. Umurnya kurang lebih 85 tahun. Bersama dengan istrinya, 2 tahun sebelumnya istrinya meninggal, lalu dia 2 tahun berikutnya baru dia meninggal untuk mendampingi dan membesarkan anak-anak dan juga membangun kota Pompei ini. Lanjut ya. Ini bagaimana seorang awam terdidik, cerdas, bergerak di bidang hukum dan pemikiran tadi seperti yang diceritakan. Dia keluarga yang baik, keluarga yang sangat religius dan juga punya idealisme, sehingga akhirnya dia kebingungan ketika pindah ke kota yang baru di Napoli. Dan itulah membuatnya jadi ikut ajaran sesat, jadi imam gereja ajaran sesat. Dia kalau bisa dibayangkan ajaran sesat itu, ajaran setan itu, kalau misalnya kita mengorbankan tubuh dan darah Kristus, dia mengorbankan darahnya sendiri untuk jadi, pokoknya kalau baca ceritanya tentang pada waktu masa dia gelap sangat mengerikan. Itulah masa-masa dia waktu kuliah, dia kehilangan arah di kota yang baru. Makanya dia ketemu Profesor Vincenzo Pepe yang membawa dia teman sekampungnya yang jadi dosen ini untuk kembali dipertemukan kepada Pastor Redente. Dan inilah yang membuat dia bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia mendengar suara mimpi dari ayahnya. Ayahnya meninggal, lalu dia mimpi, kamu harus kembali, kamu harus kembali. Mimpinya inilah yang membuat dia akhirnya kembali menemukan pembimbing rohani. Dia diterima sakramen yang baru untuk diperbaharui, dan dia bersahabat karena sudah lingkaran gereja. Jadi makanya sahabat-sahabatnya juga teman-temannya adalah lingkaran gereja. Pastor ini mengenalkan kepada Katarina ini mengenalkan kepada Mariana. Jadi akhirnya dia punya klien baru untuk bisa pergi ke kota Pompei. Dan itulah mulai dia lihat, aduh sulit kotanya ini sekarang, bagaimana saya harus buat apa? Di tengah-tengah kesulitan, karena dia sudah terus berdevosi, sudah terus kembali kepada Tuhan, dikasih jalan ada terang, dia bisa dengar suara Bunda Maria. Inilah ketika dia bisa dengar suara Bunda Maria, tidak diselamatkan oleh argumen, bukan oleh debat, bukan oleh penghakiman, tapi diselamatkan oleh perjumpaan. Dalam rosario dia menemukan kembali seorang ibu yang tidak bertanya tentang masa lalu, tetapi mengajaknya melangkah pelan menuju masa depan. Rosario menjadi jalan pulang, doa yang sederhana yang menata kembali hati yang kacau dan memulihkan rohani yang letih. Disinilah pertobatan dimulai, bukan dengan suara yang keras, melainkan dengan kesetiaan kecil yang diulang setiap hari. Inilah yang dia jumpai, bagaimana akhirnya dia bisa kembali kepada Tuhan. Sulit bagi dia menerima kenyataan daerahnya, tapi karena lewat perantaraan Bunda Maria dia bisa bertemu. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Kekudusan bisa dimulai terlambat. Doa sederhana bisa menyelamatkan hidup yang rumit. Yuk, nah inilah ketika dia melihat di jalan gang namanya Anpaya, dia lihat mendengar suara Bunda Maria itu.
Jadi inilah yang membuat dia bertobat dan dia membuat dia mikir Tuhan mau apa dalam hidupnya. Lanjut. Saya ingin fokus pada gambar ini. Tadi diceritakan, ceritanya gambar ini dikasih yang namanya Romo PDT ini gak pikir dia punya ada beli gambar, lalu dia bilang ya udah gambar ini mungkin jangan pakai, saya akan titip sama suster simpen. Habis gitu dia ingat ketika dengan ditanya sama Bartolo buat apa, bagaimana, lalu dia bilang kamu ambil gambarnya suster di biaran surat yang Napoli. Pas dibuka tadi gambarnya udah jelek, udah banyak cacatnya, udah rusak ya kan. Tapi melalui dua orang ini, Pater Alberto Redente dan Suster Maria Concheta di Talang, dia akhirnya bisa sedikit demi sedikit Tuhan tuntun jalannya mau kemana. Dari gambar yang melatihkan menjadi berkat yang melimpah. Tadinya ini Santa Rosa diganti oleh dia menjadi Santa Catarina de Siena, karena dia bilang pelindungnya Dominika Nawab ini Catarina dari Siena buat orang Italia. Kalau Rosa de Lima itu dari Peru, begitu kurang lebih gambarannya. Yang dia kenal adalah dia ganti menjadi Catarina dari Siena. Dia perbaiki dengan artis-artis, tapi sebelumnya dia pakai yang apa yang kita dari sini. Next berikutnya. Siapakah sesungguhnya yang telah berani melukis gambar ini? Dia yang pertama kali kasih lihat sama suster. Kasihan, bentuknya cacat, wajahnya tidak layak dipandang, pakaiannya terkelupas, pusat dan terlubang karena ingat banyak sobekan. Tapi suster bilang, ambil, kan udah disuruh sama pastor Redente, ya kan nanti jadi gambar yang bagus. Kamu ambil gambar ini. Akhirnya suster meyakinkan Bartolo dengan berbagai macam cara, dia yakin dengan ambil gambar ini. Tapi dia punya kesulitan. Kesulitannya adalah next. Sabtu malam tanggal 13 November itu harus ada di kota Pompei. Bagaimana caranya dia nggak kesana? Itu sudah jadi dengan pastor paroki mau taruh di paroki. Bagaimana caranya? Lalu dia ada ide, ada seorang petani mau jalan ke kota Pompei dari Napoli. Lalu dia titip sama petani ini, tapi rupanya dalam gerobak kudanya ini ada banyak pupuk, kotoran-kotoran hewan. Jadi dicampurlah ini gambar ini dengan di atas di bawahnya itu kotoran-kotoran hewan. Jadi karena jelo kotoran petani ini, ya tibalah tanggal 13 November gambar ini di kota Pompei. Ini gambarnya ya. Ya bagaimana dari gambar yang sederhana, gambar yang meletihkan, yang jelek, bisa akhirnya menyembuhkan banyak orang lewat perantaraan banyak orang. Buat saya kuncinya adalah dia mau mendengar, dia mau taat dan dia mau rendah hati. Kalau tidak, sudah banyak cobaan-cobaan yang buat dia nggak masuk akal. Gambar jelek, ngapain dibawa-bawa? Apalagi yang harus dibuat-buat. Jadi pelan-pelan dia disempurnakan lagi. Nah inilah kanvas tua itu hanya dibayar sedikit, lebih dari 3 pound, namun memiliki nilai yang jauh lebih besar dalam rencana Allah. Gambar Bunda Maria Rosario masuk ke lubang Pompei tanggal 13 November 1875 dibawa dari Napoli. Di atas gerobak mengangkut pupuk kandang. Siapa yang menyangka bahwa sebuah kanvas tua, murah dan sederhana yang datang dengan cara begitu hina akan dipakai Allah sebagai alat keselamatan bagi yang tak terhitung banyaknya jiwa-jiwa. Gambar itu kelak dimahkotai, dihormati di sebuah basilika megah dan menjadi pusat doa rosario bagi umat dari berbagai bangsa, hingga akhirnya menarik perhatian gereja semesta yang dinyatakan sebagai tempat ziarah kepausan, tempat ziarah basilika kepausan. Karena di akhir hidupnya Bartolo menyerahkan semuanya kepada Paus Leo ke-13. Leo ke-14 yang sekarang ini Leo ke-13 itu sahabatnya dia. Jadi dia menyerahkan semua apa yang sudah dibuat kepada Paus. Jadi maka di sana ada uskup yang menjadi perpanjangan tangan Paus di kota Pompei. Karena kota Pompei ini basilika ini sekarang sudah milik Paus. Begitu Bartolo menyerahkan semuanya kepada Paus. Jadi makanya jadi pusat. Kalau Paus doa rosario seluruh dunia pada waktu kita terkena pandemi pasti cara langsung dari sini. Karena itu basilika kepausan. Lanjut. Nah inilah doa-doanya buat saya sangat indah, sangat bagus. Bisa kita tiru, bisa kita pelajari, bisa kita dalami. Banyak doa-doa dia karena dia orang sistematis seperti pengacara-pengacara yang lain.
dia kumpulkan doa-doa, lalu dia buat doa-doa juga, suplika, dia juga buat macam-macam untuk promosi Bunda Maria. Ya, dia sangat akhirnya buat acara ini lewat anak-anak dan narapidana yang tidak punya pekerjaan. Dia berkenalan dengan Don Bosco, lalu dia bagaimana belajar dengan Don Bosco untuk mendampingi anak-anak yang terlantar ini. Lalu Don Bosco juga salah satunya punya banyak cara untuk bisa mendampingi anak-anak terlantar ini. Inilah doa-doanya, doa pendek dan suplika, misalnya Arthur Rasul yang suci, lindungilah aku, bimbinglah aku, dan bawalah aku kepada putramu. Dan kalau kita mau mohon doa perlindungan, Bunda Ratu Rosario, jauhkanlah dari hatiku segala kegelapan, dan bimbinglah aku menuju terang. Untuk doa pertobatan sejati, Tuhan, sembuhkanlah luka yang kubuat oleh kesalahanku, dan jadikanlah hatiku milikmu sepenuhnya. Kalau kita gelisah, kalau kita cemas, Pakai Longo sering kita doa damai batin. Ketika dia mengalami kecemasan, Maria Ratu Damai, tenangkanlah pikiranku dan teguhkanlah hatiku dalam kasih Allah. Doa singkat untuk para penderita atau orang lemah, ya Tuhan, khususnya untuk para anak yatim dan narapidana. Kasihanilah mereka yang menderita dan pakailah aku untuk membawa harapan bagi mereka. Doa yang ini yang paling penting, doa kerendahan hati. Tuhan, jadikanlah aku kecil di hadapan-Mu agar dapat mencintai lebih besar. Doa untuk kekuatan melayani, ya Allah, berilah aku tangan untuk bekerja, hati untuk mengasihi, dan keberanian untuk melayani. Dan doa singkatnya kepada Bunda Maria, peganglah tanganku hari ini, dan tuntunlah aku menuju kepada kehendak Allah. Ada nanti brosurnya, silakan bisa juga kita doakan nanti di rumah. Lanjut. Inilah karya-karyanya setelah dia bertobat, apa yang dia buat, apa yang juga akhirnya Yohanes Paulus kedua tahun 80 tanggal 26 angkat dia sebagai Rasul Rosario dan menyebut dalam surat apostolik Rosarium Virginis Mariae bahwa Bartolomeo adalah Rasul Rosario. Pertobatan sejati selalu melahirkan pelayanan. Dari Rosario dia bertobat, dari Bunda Maria dia disembuhkan. Lalu buah-buahnya sangat banyak. Buah-buahnya adalah apa saja? Ya, kita bisa lihat ini. Allah sering memulai karya besarnya dari sesuatu yang kecil dan sederhana dan dipandang remeh dalam tangan Allah. Yang rendah diangkat, yang sederhana menjadi sarana keselamatan. Jadi kalau kita lihat ceritanya dari tempat ditaruh di tempat pupuk kotoran hewan, gambar ini menjadi gambar yang luar biasa, bisa menjadi perantara lewat perantara Bunda Maria. Kita bisa lihat kalau ke kota Pompei banyak sekali gambar-gambar, ada gambar anak yang disembuhkan, ada orang-orang yang sakit. Sepanjang lorong kota di Basilika itu banyak mujizat-mujizat yang ditaruh di situ. Next, berikutnya kita jalan lorong-lorong ini. Inilah lorong di Basilika yang semuanya adalah mujizat-mujizat yang sudah pernah terjadi. Dan berterima kasih kepada Basilika, kepada Bunda Maria, dan juga kepada perantara Rasul Rosario Bartolomeo. Salah satu contohnya yang ada kecelakaan, diselamatkan, macam-macam dia kasih gambar di situ. Ada yang kakinya sakit, ada jantungnya sakit, bisa lihat lagi berikutnya. Nah, ini ada gambar jantungnya, ini ada orang yang juga cacat, ada ceritanya, ada suratnya. Banyak pengalaman-pengalaman itu dilukiskan di kota itu, di Basilika itu yang kita bisa juga lihat bahwa dari gambar yang sederhana akhirnya bisa buat banyak mujizat-mujizat. Kita bisa lihat ini orang yang sakit, macam-macam. Di sana ada sisi saya juga begitu kagum ya, tersentuh begitu banyak mujizat-mujizat. Orang berterima kasih. Dan kalau lihat dari majalah-majalahnya itu dalam ucapan terima kasih, surat-surat ucapan terima kasih dari orang-orang yang sembuh, orang-orang yang sudah datang dan berdoa. Seluruh dunia datang dan berdoa lewat perantaraan Bunda Maria dan Bartolomeo. Bisa lanjut ya, ini banyak sekali gambar-gambar yang dan ucapan-ucapan terima kasih yang bisa kita lihat ya, mereka mengucapkan lewat gambar-gambar dan hadiah-hadiah kepada Basilika di sini. Lanjut ya. Akhirnya Bartolomeo mengajarkan bahwa kebenaran bukan hanya sesuatu yang dibela di luar, tapi pertama-tama dibangun dari
Rosario membentuk hati kita tetap lembut, pertobatan membersihkan nurani, dan pelayanan kepada yang kecil menjaga keadilan tetap manusiawi. Tadi kita dengar ceritanya bagaimana dia membuat konsep yang baru bahwa anak-anak yang narapidana, anak-anak orang yang di penjara tetap bisa itu juga jadi orang baik. Dan sampai sekarang para suster dia sudah pikir sustainability, bagaimana bisa berlangsung nanti ini Basilika. Dia akhirnya mendirikan kelompok para suster dari Bombay ini. Jadi buat saya cukup unik. Biasanya kongregasi para suster didirikan oleh suster sendiri, romo atau uskup atau religius, biarawan-biarawati. Tapi khusus suster Dominikan dari Bombay ini didirikan oleh seorang awam yang namanya Bartolomeo ini. Jadi para suster lah yang merawat anak-anak di panti asuhan, yang juga menjaga untuk liturgis di gereja, untuk bisa kelangsungan di Basilika. Ini para suster semuanya. Sudah banyak orang Indonesia. Suster Lucia, silakan berdiri suster. Ini suster Made Lucia ini yang misionaris pertama untuk ada sekarang di Indonesia. Sudah komunitas pertama di Ruteng, lalu ada di Bali dan ada di Kupang sekarang. Kurang lebih sekarang ada ini 80, 90, ya 90 suster-suster, dan banyak orang Indonesia. Kalau kita ke kota Pompei, nanti pasti ketemu banyak orang Indonesia ini bimbingan Mother Lucia, karena dia yang buka pertama kali untuk kongregasi ini. Itulah sebabnya ketemu dengan Pak Willy. Mana Pak Willy? Nah, Pak Willy sini, Pak Willy ya. Pak Willy, inilah yang membantu pertama kali. Silakan maju sebentar, saya tanya sedikit kepada Pak Willy. Yang bantu suster ketika sampai di Indonesia tidak mengerti apa-apa dan bagaimana menerjemahkan doa-doa, konstitusi dan lain-lain. Lalu ketemulah suster dengan Pak Willy untuk yang waktu itu di Ruteng untuk mulai bagaimana menemani karya suster pertama kali di Ruteng ini. Yang saya mau tanyakan dengan Pak Willy sekarang adalah mujizat apa yang Pak Willy dapat dengan perjumpaan suster pada Lucia lewat perantara Bartolomeo. Terima kasih Romo. Perjumpaan saya pertama kali dengan Made Lucia di tahun 2003. Saya ini asal sebetulnya Papua Batam, orang itu tinggalnya di timur. Tahun 97 saya merantau ke Ruteng Manggarai dan tidak bawa lingko, tidak bawa gendam. Di sana lingko itu kebun, sementara gendam itu rumah adat. Dan hidup sengsara, menderita, terkucil, nepotisme tinggi, korupsi juga besar. Dan sebagai pendatang yang tersingkir, terburuk dalam hidup. Ketika bertemu Suster Made Lucia, saya cerita pengalaman saya. Made mengajak saya berkenalan dengan Bartolomeo. Tapi saya bilang, oke, Made ini sesuatu yang baru. Cara berkenalannya adalah saya diminta untuk menerjemahkan dokumen-dokumen kongregasi, konstitusi dan sejumlah dokumen lain, tapi semuanya dalam bahasa Italia. Sementara saya sendiri tidak tahu bahasa Italia karena tidak pernah belajar bahasa Italia. Lalu Made bilang, oke, jadi berdoa bersama Bartolomeo, bersama Bunda Maria dari Pompei atau Rosario dari Pompei, nanti kamu bisa menerjemahkannya. Lalu puji Tuhan, saya dipercayakan oleh Made Lucia. Saya menerima Bartolomeo dalam hidup saya. Saya berdoa meminta bantuan Bartolomeo dengan doa Rosario. Lalu saya supaya bisa terjemahkan. Ternyata bisa. Lalu Made baca teksnya, Made baca teks ini cocok, pas. Dan dokumen-dokumen itu dipakai oleh Made dan semua suster yang dibimbing oleh Made Lucia sampai saat ini, dan mereka semua banyak yang sudah berkekal. Sekarang masih ada aspiran, ada postulan, ada novis,
dan jumlahnya banyak. Setiap tahun banyak yang dikirim ke luar negeri juga, termasuk sampai di Bombay. Yang mana ya? Saya baru sampai ke Bombay, tapi dengan membaca dokumen saya merasa sudah berada di Bombay. Lalu mujizat kedua, karena saya menerjemahkan sejarah hidup Beato Bartolo Longo, saya mengenal dia. Orangnya orang awam, apa keluarga, tapi seorang lawyer. Jadi saya bilang, saya mau jadi lawyer, saya mau studi hukum. Kemudian saya cerita dengan Malusi. Malusi sudah ada mujizat, sudah bisa terjemahkan dokumen. Sekarang kamu juga lagi ke Bartolo Longo dan doa Rosario Ratu Besari, pasti ada jalan. Saya tidak punya uang. Kalau pendapatnya dan jika di Manggarai uang mesti banyak. Kalau tidak terkucil juga. Dan memang terkucil. Lalu dengan doa yang tekun kepada Bartolo Longo dan Bunda Maria Ratu Besari, saya mendapat jalan untuk kuliah S1 kembali ke Kupang. Tapi di sana Bapak Mama semua tidak mau sibuk urus kami karena kami banyak orang, 11 orang. Jadi dia bilang masing-masing urus diri sendiri. Nah, saya berani datang ke kampus untuk mendaftar di Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang. Diterima, kemudian berkenalan dengan orang yang baik. Banyak studi itu saya dibantu. Uang kuliahnya dibayar seluruhnya, tapi syaratnya adalah saya mesti membantu membuat paper, membuat skripsi, dan ajar orang supaya bisa lulus pada saat dia ujian skripsi dan DA. Puji Tuhan, dia lulus, saya juga lulus, dia sarjana, saya juga sarjana. Lalu saya bilang, ada kasus kopi di Manggarai dulu. Cukup heboh kasusnya, kemudian saya membantu masyarakat kecil di sana, tapi masih juga dengan Mother Lucia karena bagi saya Mother Lucia ini orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, memperkenalkan Bartolo Longo sehingga selalu dalam dan bantuan-bantuan hukum yang saya buat untuk masyarakat di Manggarai, orang-orang kelas kecil itu gratis. Mereka makan ubi, saya juga makan ubi. Kalau makan nasi, kami makan nasi. Memang Manggarai itu gudang beras, tapi juga ada saat kita makan ubi. Tidak apa-apa, duduk bersama mereka dan banyak orang senang. Lalu saya mulai melihat bahwa rumah bidan saya ini adalah Bunda Maria Ratu Besari, rumah adatnya. Kebun saya adalah Bartolo Longo. Walaupun saya tidak punya keluarga di Manggarai, tapi keluarga saya adalah Bartolo Longo dan Bunda Maria Ratu Besari. Sampai saat ini saya sudah menyelesaikan studi saya S2 Hukum di Universitas Surabaya, sekaligus S2 Magister Notaris. Jadi sudah ada juga kemudahan saya dapat waktu kuliah di Surabaya, walaupun saya ada satu orang bersama Ratu Besari dan Bartolo Longo. Jadi sekarang jabatan saya adalah notaris dan pejabat pembuat akta tanah, tepatnya di berkedudukannya di Manggarai. Mada Lucia, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita lanjut dari yang sebelumnya terakhir. Ya, semoga di dunia hukum dan di tengah kehidupan awam kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mengerti aturan tapi mencintai kebenaran dan membiarkan Tuhan memakai hidup kita untuk memulihkan dunia. Jadi beberapa gambar ini adalah bagaimana begini. Bartolo Longo lewat perantara Bunda Maria Rosari Amat Suci, ini para suster digambarkan dengan anak-anak di sana, mendampingi anak-anak yang terlantar. Lanjut lagi. Nah, ini gambar relisnya di sana yang saya lihat. Bagaimana Bartolo Longo akhirnya berjalan mencari di tempat yang gelap, berjumpa dengan orang-orang yang baik dan bisa menemukan Bunda Maria lewat gambar ini. Dan itulah yang membawa masuk banyak orang untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ini ketika ditempatkan di Basilika, seperti Padre Salvatore tadi bilang, hanya dua kuncinya.
prayer, doa, dan charity, melayani. Jadi itulah yang dilakukan oleh Bartolomeo sebagai fondasi untuk hidupnya. Ini tadi gambar-gambar ini adalah bagaimana dia ingin juga mengenalkan Bunda Maria dengan buat doa suplika ini. Habis doa rosario harus doa ini suplika. Dia buat bukunya dengan tadi yang diterjemahkan oleh Pak Willy, ini bukunya doa-doa dan permohonan. Tadi juga digambarkan ada sini doa-doa ini ada katekismus. Jadi dari awal doa Bapa kami, aku percaya, semuanya dibuat dalam buku ini, dan dalam buku ini ada doa suplika. Itulah yang dia buat sehari-hari. Bagaimana memperkenalkan orang, mengajar anak-anak supaya berdoa. Lanjut. Ya, suplika yang dia buat di 14 Oktober 1883. Ya, lanjut. Tadi ini yang juga disinggung oleh Pak Willy. Ini adalah tempat di mana dia mengumpulkan donasi. Itulah hebatnya Bartolomeo, seorang pengacara yang sistematis, yang dia punya catatan semua yang bantu dia siapa aja, dia bawa dalam doa, dia kumpulkan semuanya dalam berangkas ini. Ini berangkas ada di kamarnya dia. Dia orang yang luar biasa yang sungguh-sungguh bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Lanjut, nah inilah dia bagaimana anak-anak ini diajarin untuk drum band supaya bisa juga jadi anak-anak yang bukan anak-anak narapidana lagi yang tidak ada harapan, tapi justru anak-anak yang punya penuh dengan harapan. Dia selalu membawa anak-anak untuk berdoa kepada Bunda Maria atau saya Taman Suci. Lanjut lagi. Nah inilah buat saya tahun ini tahun yang penuh berkah. Ya di sana ada 3 orang kudus dan semuanya adalah awam. Jadi makanya marilah kita bersama-sama di tahun yang penuh berkat ini, para awam juga bisa menjadi orang kudus. Holiness has no age. Kekudusan tidak ada batasnya, tidak ada umurnya. Buat Bartolomeo, kekudusan adalah kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Kekudusan ada dia umur 85 tahun, bukan soal usia, bukan soal status, bukan soal masa lalu. Dalam pekerjaanku, bagaimana aku setia. Bartolomeo kuncinya dengan pertobatan, dia berdoa kepada rosario dan masa lalunya ditebus semuanya. Buat prasasti, bagaimana kita bisa kembali menjadi kudus dalam keluarga aku, bagaimana aku mengasihi dengan pelayanan dan aksi sosial dan hidup aktif. Orang tuanya yang mengerti begitu waktu dia meninggal, ribuan orang datang untuk mengantar jenazahnya adalah orang-orang miskin, orang-orang terlantar yang dibantu oleh prasasti pada waktu masa hidupnya. Keduanya adalah pendidikan awal, yang ini orang-orang muda, ini orang-orang tua. Yang baru juga kita ada prediksinya di sini adalah namanya pasti sudah tahu. Siapa namanya? Karla aktivis ya. Dalam dunia digital, bagaimana aku bersikap dalam mana yang Tuhan tawarkan kepadamu. Lalu akhirnya inilah dalam pertobatan Bartolomeo sharing pelayanan dan nurani bersama dengan prasasti bisa dari Ekaristi. Buat Karla aktivis adalah pusat hidup kudus, bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena kita tidak berhenti berjalan bersama dengan Tuhan menuntut seluruh langkah-langkah kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.